Nama saya Yandi Aulia Rahman, umur saya 26 tahun. Pekerjaan saya sebagai seorang petani atau pembisnis di dalam bidang pertanian. Lahir di Kandangan 30 Desember 1995. Jatuh cinta dengan dunia pertanian ini dimulai dari sejak usia 12 tahun. Hal ini tidak terlepas dari peran kedua orang tua yang juga berprofesi sebagai seorang petani. Pendidikan terakhir saya pasca sarjana di salah satu kampus negeri di Kota Malang, yaitu Universitas Brawijaya, dengan mengambil jurusan Sosiologi Pedesaan Fakultas Pertanian. Setelah lulus dan sudah selesai menempuh pendidikan S2 dengan gelar MSI, saya langsung balik ke kampung halaman dan melanjutkan bisnis di bidang pertanian. Alasan memilih pertanian sebagai suatu profesi dikarenakan untuk saat ini saya melihat sektor pertanian ini begitu luas, baik dari segi hulunya ataupun segi hilirnya. Banyak yang bilang banyak petani yang melahirkan seorang sarjana, tapi tidak banyak sarjana yang mau terjun di dalam bidang pertanian. Saat ini saya aktif menanam berbagai macam tanaman, khususnya hortikultura, yaitu jenis olerikultura, yaitu kelompok tanaman sayur-sayuran, dan jenis florikultura atau kelompok tanaman buah-buahan. Selain itu, saya juga memiliki peternakan ayam petelur. Konsep pertanian yang saya bangun adalah pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan kotoran ayam sebagai pupuk dasar dan menjadikan bahan-bahan organik sebagai ujung tombaknya. Untuk luas lahan yang dikelola itu kurang lebih 2 hektar yang terdiri dari 2 paritas. Ada tanaman khusus sayur-sayuran, ada juga tanaman buah-buahan. Termasuk juga ini adalah area peternakan ayam petelur. Untuk tanaman sayuran ada cabai besar, ada cabai keriting, ada cabai rawit. Selain itu juga ada kembang kol, daun bawang, pare, tomat, dan timun. Seperti halnya yang di samping ini ada kembang kol dan juga daun bawang. Untuk tanaman buah-buahan itu ada jambu kristal, pepaya California seperti di lahan ini, ada melon, semangka, jeruk, alpukat, dan juga buah naga. Ada satu area khusus tanaman buah-buahan yang kita namakan ini sebagai proyek masa depan, di mana di dalam satu area ini ada 3 jenis tanaman dalam satu area, yaitu ada tanaman dengan jangka pendek, yaitu kita tanam di sini adalah semangka, semangka golden, dan semangka tanpa biji. Itu jangka pendek, sekitar 60 hari itu bisa dipanen. Untuk jangka menengahnya ada pepaya California yang umur panen itu bisa dipanen pada usia 7 bulan. Untuk produksinya bisa sampai 4 tahun. Nah, selanjutnya ini adalah untuk jangka panjangnya adalah ada tanaman alpukat, di mana tanaman alpukat ini bisa berbuah di usia 3 tahun dan bisa bertahan 35 tahun sesuai dengan perawatan yang diberikan. Peternakan ayam petelur ini merupakan bisnis pendukung saya yang patut untuk dipertimbangkan, dikarenakan kita tidak hanya dapat
untung dari segi telurnya, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan dari segi daging ayam tersebut. Nantinya ketika sudah memasuki fase akhir, selain itu kita juga mendapatkan untung dari kotoran yang dihasilkan oleh ayam sebagai pupuk organik yang selama ini menjadi ujung tombak dari pertanian kita, karena kita menggunakan konsep pertanian berkelanjutan. Kotoran ayam tersebut terlebih dahulu kita olah agar kinerja dari pupuk tersebut lebih efektif. Nah, proses ini kita namakan sebagai pengolahan bukasi, di mana kotoran ayam itu kita fermentasi menggunakan MM4 dengan campuran gula merah, ragi tapai, dan juga gabuk atau bekatul. Selain itu kita juga menggunakan skam masak sebagai campuran dari pupuk bukasi tadi. Baru setelah proses fermentasi selesai, nah itu kita baru bisa menggunakan pupuk tersebut. Hal ini juga salah satu cara alternatif untuk mensiasati mahalnya pupuk yang ada di pasaran, khususnya pupuk yang tidak bersubsidi. Untuk masalah pemasaran, kita menggunakan media online dan offline. Untuk offline-nya kita memiliki outlet tersendiri yang bernama Juragan Sayur dan Buah. Alamatnya berada di Jalan Soprapto Kandangan, samping JNT, tepatnya di depan Terminal Kota Kandangan. Untuk pemasaran melalui online, kita mempunyai Instagram yang bernama Juragan Sayur dan Buah ID. Selain itu kita juga bisa melalui WhatsApp dan juga Facebook. Akan tetapi tidak semua hasil panen itu kita jual di outlet Juragan Sayur dan Buah, dikarenakan kuantitas dari panen kita yang cukup besar itu tidak mampu untuk memasarkan sendiri. Jadi sebagian itu kita jual ke pasar, sebagiannya kita jual ke tengkulak, dan sebagiannya baru kita jual di outlet Juragan Sayur dan Buah secara langsung. Terakhir, pesan saya bagi teman-teman kaum muda, ayo kita terjun di dunia pertanian. Jangan malu dan jangan takut untuk menjadi seorang petani, karena profesi tani merupakan salah satu profesi yang mulia. Dan ayo kita sama-sama bangun negara ini menjadi sebuah negara agraris. Hidup pertanian, jaya pertanian. Terima kasih.